Jadi saudara perlu berhati-hati, berkat yang Tuhan percayakan itu tidak boleh buat saudara sibuk sampai saudara nggak punya waktu. Karena iblis tahu waktu saudara sibuk dan saudara mulai nggak punya waktu. Disitulah titik lemah saudara. Kita masuk di bulan Februari, tentunya dengan bulan yang baru kita masuk di tema juga yang berbeda, ya. Jadi saya percaya bahwa kita semua akan belajar tema yang baru tentang servant heart, hati yang melayani. Dan kalau kita bicara servant heart, itu enggak cuman kita bicara sekedar pelayanan di gereja. Karena kita seringkali terlalu mempersempit. Karena servant heart itu dibutuhkan di semua area kehidupan. Di pernikahan, di pekerjaan, termasuk di pelayanan. Ya. Nah, saya percaya ketika Roh Kudus memenuhi seseorang, saudara, ada perubahan yang terjadi. Dan salah satu perubahan terbesar dalam hidup kita adalah tentang fokus. Seseorang yang menerima Yesus lahir baru, lalu dia dipenuhi oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus mulai bekerja dalam hidupnya. Salah satu perubahan adalah tentang fokus. Kenapa saya perlu ngomong ini? Karena gini, kecenderungan kita manusia adalah sebelum kita kenal Tuhan, semua kita itu lebih banyak fokusnya pada diri kita sendiri. Dalam semua hal yang kita kerjakan, kita mikir kenyamanan kita, kesenangan kita, kepuasan kita, kebahagiaan kita, keuntungan kita. Betul? Bahkan seringkali kita lebih mementingkan semua hal yang berbicara tentang saya, aku. Bahkan sekalipun kita nggak peduli dengan kerugian orang lain. Contoh yang paling sederhana itu kadang-kala saya perhatikan adalah, ini hal kecil ya. Saya perhatikan beberapa kali kalau kami keluar dari rumah, karena di lorong rumah itu kan sempit saudara. Kalau 2 mobil parkir aja itu udah penuh. Udah nggak bisa lewat. Nah kadang-kala saya perhatikan ada orang yang dia parkir, itu parkirnya dia nggak peduli sama yang lain. Jadi dia parkir aja, nanti waktu kita mau keluar, kita mau muter itu susah saudara. Hal-hal sederhana itu bisa kita lihat. Apakah kita ini termasuk orang yang fokusnya pada diri sendiri, berpusat pada diri kita, yang penting kita enak, orang lain gak peduli. Saudara bisa perhatikan di antrian. Ada orang yang suka motong antrian. Apakah saudara termasuk di dalamnya? Saudara perlu bertobat. Hal kecil, tapi kita dinilai sama Tuhan dan sama manusia. Yesus itu dihargai di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Nah, saya percaya Tuhan pun mau kita belajar. Setelah kita dipenuhi oleh Roh, kita belajar bulan lalu bahwa kehidupan yang dipimpin oleh Roh itu seperti apa. Nah, karena itu saya ingin melanjutkan dengan servant heart. Kenapa Tuhan minta kita untuk punya servant heart, punya hati yang melayani di semua area? Kita lihat dalam Markus 10 ayat 42 sampai 45, saudara bisa pulang baca seluruh perikopnya, tapi saya hanya mau ambil dari 4 ayat ini.
Dan saya akan coba share apa poin yang Tuhan taruh di hati saya. Ini cerita ketika murid-murid sedang mereka terpancing oleh karena pernyataan dua bersaudara anak Zebedeus, yang minta sama Yesus, nanti kalau Tuhan datang lagi, mereka minta duduk di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Dan ketika yang lain dengar, mereka marah. Saudara, seringkali dalam kehidupan kita kadang-kala kita nggak sadar kita didorong oleh sesuatu di dalam kita yang kelihatannya baik, tapi sebenarnya itu lahir dari sesuatu yang daging. Ya, jadi saya jelaskan poin saya. Tapi kita baca dulu Matius 10 ayat 42 sampai 45. Setelah mereka bertengkar, ya, ayat 42, tetapi Yesus memanggil mereka 12 muridnya lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Ayat 45 kita baca sama-sama. Karena Anak Manusia juga datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, nanti kita belajar sama-sama. Yesus menjadi ukuran yang baru. Dia datang membawa sebuah standar yang baru tentang melayani. Melayani bukan saudara sekedar ngisi waktu luang atau sekedar mengeluarkan potensi, sekalipun memang salah satu dampak dari kita melayani adalah kita bisa belajar mengeluarkan potensi kita. Tetapi Yesus membawa kita mengerti sebuah ukuran yang baru dalam pelayanan. Karena dia bilang Anak Manusia datang untuk melayani, gak berhenti sampai situ. Dan dia kasih sebuah standar yang baru untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Melayani itu selalu harus ada yang namanya sacrifice. Oke? Saya ulangi, melayani itu harus ada yang namanya sacrifice. So perhatikan, ketika saudara melayani dan saudara mulai kehilangan hal ini, saudara berhenti bertumbuh. Saya ulangi, di area mana saudara melayani dan saudara nggak lagi mengalami yang namanya sacrifice, di area itu saudara nggak bertumbuh. Sebagai istri, sebagai suami, sebagai anak, sebagai pemimpin di pekerjaan, sebagai karyawan, sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, volunteer, prinsipnya sama. Di area di mana kita melayani dan kita sacrifice, di situ pasti ada pertumbuhan dan peningkatan. Kenapa? Karena ketika kita sacrifice, itu artinya kita go beyond the limit. Kita keluar dari batasan kita, kenyamanan kita. Tapi poin saya bukan ini, saudara. Saya hanya ingin share, ya. Tahukah saudara bahwa dunia melihat kedudukan itu sebagai tujuan, kekuasaan itu sebagai tujuan.
Saudara, kekuasaan itu berhubungan dengan uang, dengan posisi, apalagi ketenaran. Amin. Dunia ngajarin kita, kalau kamu punya kuasa, kamu punya segalanya. Maka manusia, dunia, kita yang di luar Tuhan, bahkan di dalam Tuhan, seringkali kita menjadikan kekuasaan, kuasa itu sebagai tujuan. Tetapi kalau kita baca, Yesus ngubah cara berpikir murid-muridnya. Dia ngajarin satu hal. Semua kuasa yang saudara saya terima, entah itu kedudukan, entah itu kekayaan, entah itu ketenaran, tujuannya cuma satu. Itu bukan tujuan, itu cuma alat. Makanya perhatikan, Tuhan ngangkat kita, dia bilang, kita sering baca ulangan kan, berkat. Kamu akan naik dan tidak turun, kamu akan jadi kepala. Saudara, berkat itu dilepaskan, itu bukan untuk jadi tujuan saudara. Saudara keliru kalau saudara jadikan berkat sebagai tujuan. Berkat Tuhan beri. Saudara dengarkan saya baik-baik. Semua berkat yang saudara dan saya terima dalam kehidupan, itu hanya alat Tuhan. Fasilitas yang Tuhan kasih buat kita untuk menggenapi tujuan Tuhan. Dan salah satu tujuan yang kita belajar dalam bulan ini adalah semua yang saudara dipercayakan, yang saudara terima dalam kehidupan saat ini, bahkan yang akan datang, tujuannya cuma satu, untuk melayani Tuhan dan tujuan-tujuannya. Jadi, kenapa kita bisa menilai kepemimpinan yang berhasil dan tidak? Dimulai dari sini. Kenapa kita punya pemimpin hari ini, Pak Jokowi, bisa berhasil dengan luar biasa? Sekalipun dia masih ada kekurangan-kekurangan. Tapi kita bisa melihat. Salah satu hal yang paling membedakan adalah sederhana. Dia tahu, dia terima mandat dari Tuhan. Lewat pemilihan. Cuma untuk satu hal, untuk melayani. Saudara bisa melihat, melakukan hal yang sama dua orang, tapi tujuannya beda, dampaknya beda. Di tempat kerja saudara, saudara mesti mikir seperti itu. Saya dikasih posisi ini, bukan supaya saya terkenal, orang tahu siapa saya. No, kamu sudah selesai dengan mencari pengakuan di mana-mana. Karena engkau tahu, engkau berharga di mata Tuhan. Engkau gak butuh itu lagi dari manusia. Ketika engkau terima posisi, promosi, kepercayaan yang lebih besar, engkau tahu, engkau terima kepercayaan ini untuk melayani orang-orang di sekeliling. Jangan lupa hal ini. Nah, ketika kita belajar dari topik ini lagi, kita temukan bahwa ketika murid-murid itu ingin jadi yang terbesar dan yang terkemuka, Yesus nggak marah. Ya, Yesus nggak marah. Tapi Tuhan kasih tahu caranya untuk jadi terbesar dan terkemuka. Dan sebelumnya dia kasih tujuannya. Kamu jadi terbesar dan terkemuka, ingat kita belajar tadi, semua hal yang kita terima, kekuasaan, kedudukan, tujuannya untuk melayani.
tidak untuk menindas, tidak untuk kepentingan diri kita. Dan yang kedua, Tuhan kasih tahu caranya. Nah, ternyata cara dunia untuk jadi besar dan terkemuka dengan cara Tuhan itu beda. Seringkali paradoksnya adalah bahwa gini, kerajaan sorga itu seringkali bergerak, bertentangan, berbeda dengan cara dunia. Saudara yang ada di dunia kerja, seringkali kalau kita nggak mengerti firman, kita pikir cara orang kebanyakan itu yang benar. No, saudara. Hari-hari ini kita perlu tahu, sesuatu yang viral belum tentu itu benar. Bukan karena sekian puluh ribu, bahkan sekian juta orang likes, berarti itu benar. Ya, saudara harus ngerti bahwa apa yang firman Tuhan kasih tahu, itulah kebenaran. Sekali lagi, dengan era digital, informasi begitu banyak kita dapat. Anak muda, saya hanya mau kasih tahu kalian, kehidupan yang kuat hanya dibangun di atas batu karang. Matius pasal 7 yang tadi kita nyanyi. Kita bangun di atas Kristus sebagai batu karang. Dan Kristus adalah firman yang hidup. Gak peduli media mau ngomong apa, gak peduli yang lain mau ngomong apa. Kamu harus kenal firman, kamu harus ngerti firman. Supaya kamu tahu yang sebenar-benarnya itu yang mana. Karena Alkitab berkata, dunia itu akan lenyap, tapi firman-Nya tinggal kekal. Amin. Nah, menjadi besar, kata yang saya coba pelajari di situ adalah great, bukan big. Dan dalam perenungan saya, great itu bicara tentang sesuatu yang kita bangun di dalam kita. Jadi Yesus bilang, kalau kamu mau jadi besar, kita pikir besarnya di luar. Kalau kamu mau punya usaha yang besar, kita pikir usahanya yang besar. No. Percayalah, sebelum Tuhan buat sesuatu yang besar di luar saudara, Dia harus make sure saudara besar di dalam. Karena kalau enggak, kepercayaan yang besar yang Dia kasih, berkat yang besar yang Dia kasih, akan menghancurkan saudara. Seringkali kita berpikir, Tuhan, kenapa Tuhan percaya dia lebih dari saya? Kenapa dia yang diangkat bukan saya? Kita ngeluh, kita komplain, kita jealous. Saudara, coba kita berpikir hal ini. Mungkin saja dia jauh lebih siap dari saudara. Daripada saudara komplain, saudara marah-marah gak jelas. Renungkan, bagaimana caranya saya bisa bangun diri saya jadi lebih besar. Hati saya lebih besar, cara berpikir saya jadi lebih besar. Tahukah saudara, salah satu saudara tahu bahwa saudara itu hatinya besar adalah gini. Kalau ada orang, teman baik, keluarga yang dekat sama saudara, diberkati lebih dari saudara. Saudara terkorek nggak? Kalau saudara masih terkorek, saudara belum punya hati yang besar.
Amin. Baru saudara bisa jadi yang terkemuka, punya dampak keluar. Dan cara Tuhan membangun kita ke dalam, ya, dan berdampak keluar adalah ketika saudara belajar punya hati melayani. Waktu saudara mulai belajar melayani, bukan sekedar bekerja. Dua orang kelihatannya bekerja di perusahaan yang sama. Satu bekerja karena dibayar, satu bekerja karena dia tahu dia sedang belajar melayani Tuhan di tempat kerja. Mindsetnya beda, pengertian berbeda, pemikiran berbeda, sikap hati berbeda. Yang keluar pasti beda. Di rumah tangga sama. Ketika kita melihat, kita ngurus rumah, kita besarin anak, kita keringatan, ya, kita lihat teman-teman kita foto-foto lagi ngumpul di kafe, lagi ini, kita lagi sibuk dengan urusan dapur, urusan anak. Kalau kita nggak ngerti bahwa kita sedang melayani Tuhan, lewat apa yang kita lakukan, mudah kita komplain. Lalu kita mulai banding, enak ya. Dan ingat, dalam pelayanan kita dibentuk dan diubah. Saudara mau tahu, pelayanan yang sejati itu selalu mengubah orang. Ketika saudara melayani dimanapun dan sikap hati kita benar, saudara pasti bertumbuh. Bukan hanya di gereja. Jadi kalau saudara mulai bekerja, saudara mulai belajar melayani, di mana saja, di area apa saja. Nah, saudara merasa saudara nggak bertumbuh. Yang salah bukan tempatnya, yang salah hatimu. Cara berpikirmu, sikap hatimu yang salah. Amin. Sekali lagi, kalau kita nggak bertumbuh, saya nggak bertumbuh, kamu nggak bertumbuh. Perhatikan, yang salah bukan tempatnya. Yang salah itu sikap hatimu. Saudara mungkin bilang, Pak, orang tua saya, Pak, pemimpin saya, Pak, gembala saya, Pak. Ada banyak orang di dalam Alkitab yang punya pemimpin, maaf, bukan pemimpin yang baik, tapi mereka tetap bertumbuh. So, masih ingat Samuel? Samuel itu hidup bertumbuh di bawah kepemimpinan Imam Eli. Tapi dia jadi salah satu nabi terbesar. Nabi besar bangsa Israel. So, ingat Daniel? Daniel hidup kurang lebih ada 4 raja yang dia layani. Semuanya bukan raja yang kenal Tuhan. Dari mudanya dia diambil, dibawa ke Babel. Dari satu hal, dia punya sikap hatinya benar. Saudara, seringkali mudah sekali kita komplain. Tempat, pemimpin, situasi. No. Selalu saya pengen ngomong sama saudara. Tuhan pakai semua yang kelihatan gak adil, gak benar. Apa lagi? Gak cocok. Untuk apa? Untuk membentuk saudara di dalam. Kenapa? Karena dia perlu tadi membuat saudara besar sebelum dia buat saudara jadi terkemuka. Dia perlu membesarkan di dalam saudara
Soalnya dia kasih sesuatu yang besar di luar buat saudara. Amin. Sangat mudah kita komplain. Rekan gak mendukung. No. Semua itu ada. Di mana-mana. Di semua gereja ada, di semua pelayanan ada, di semua tempat kerja ada, di semua keluarga ada. Hanya ada satu tempat yang sempurna, di sorga. Jadi untuk saudara ketemu tempat sempurna, minta Tuhan cepat panggil saudara. Ya. Amin. Karena itu kita perlu berhati-hati dengan namanya perangkap dalam melayani. Ketika kita memulai pekerjaan, memulai pelayanan, memulai karir, ketika kita ada di posisi bawah, sangat mudah belajar hati melayani. Karena kita bukan siapa-siapa. Apa saja kita mau kerjakan. Orang ngomong apa saja kita bisa abaikan. Ketika orang gak menghargai kita, kita bisa handle itu. Tapi ketika engkau mulai bertumbuh dan engkau mulai dipercayakan sama Tuhan, apakah engkau masih punya tetap hati yang sama? Kalau kita mulai merasa begini, seharusnya saya nggak diperlakukan seperti ini. Oh, kamu lupa dari mana kamu berasal. Kamu lupa siapa kamu. Tuhanmu saja Yesus diludah, dicaci, difitnah. Kamu siapa? Kamu lupa siapa kamu. Kita menuntut keadilan sementara Raja kita, Juru Selamat kita, Tuhan kita, Bapa kita yang kekal. Ketika dia datang 2000 tahun yang lalu, apakah dia diperlakukan adil? Kalau diperlakukan adil, dia nggak naik di atas kayu salib. Kita semua hari ini nggak ada pengharapan apa-apa. Apakah kita lupa hal ini? Ingatlah, bukan karena engkau dipercayakan lebih, engkau lupa siapa engkau sebenarnya. Kalau dia bilang, aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Dan memberikan nyawaku sebagai tebusan bagi banyak orang. Posisi kita, apakah lebih dari dia? Saudara baru pulang capek, diminta tolong sama pasangan, saudara udah marah-marah. Belum minta nyawamu loh. Saudara baru dikasih kepercayaan, agak sibuk sedikit, diminta pelayanan di gereja. Alasannya banyak. Baru hujan, gak datang ibadah. Saya nangis waktu minggu lalu, di hati saya, waktu saya dengar satu kesaksian dari salah satu teman yang saya ketemu. Masih muda, dia sangat cinta Tuhan dan dia bilang ini, Pak, seharusnya pagi ini saya rasa saya kurang fit karena ada banyak kerjaan. Saya rasa capek. Saya udah mikir nggak mau datang ibadah. Tapi saya bilang sama diri saya harus datang. Nah, saya doa sama Tuhan. Tuhan bicara sesuatu buat saya. Dan waktu dia cerita kemarin, dia bilang, waktu saya masuk, dari lagu pembukaan sampai tutup, semuanya itu Tuhan ngomong buat saya. Kita masih punya hati yang seperti itu?
Atau hujan sedikit, aduh, komsel lagi. Tahukah saudara, hari-hari ini berkali-kali saya ngomong, online, gak salah dengan teknologi. Itu membuat kita mudah, tapi gak boleh bikin kita nyaman. Sejarah mencatat gereja hancur bukan karena aniaya. Saudara pelajari sejarah gereja, enggak ada kegerakan gereja hancur karena aniaya. Sejarah gereja mencatat aniaya, dalam aniaya gereja itu berkembang paling besar. Tapi saudara tahu gimana caranya gereja hancur? Gereja lemah. Gereja nyaman, disitulah gereja hancur. Ya ibadah online aja deh, mendung kok. Makanya saya memutuskan bulan depan kita nggak ada lagi live streaming. Amin. Saudara mau ibadah, datang. Terlalu nyaman membuat kita nggak bertumbuh. Yang dilayani, nah ini yang saya tulis, yang dilayani semakin bertumbuh, sementara yang melayani tidak bertumbuh. Saudara bekerja, saudara melayani di perusahaan bertumbuh, saudara nggak bertumbuh. Jadi ketika perusahaan bertumbuh, dia butuh orang-orang baru, pemimpin-pemimpin yang baru. Bukan saudara yang dipilih, orang lain yang dipilih. Saudara marah, saudara bilang, saya orang lama. Saya senior, tapi kenapa bukan saya yang dipilih? Sederhana. Perusahaan bertumbuh, kamu gak bertumbuh. Karena kamu gak punya lagi hati yang melayani. Kamu hanya lihat gaji, kamu hanya lihat bonus, kamu hanya lihat kepentingan. Di sini gak ada. Ya. Nah, kesibukan melayani pekerjaan yang Tuhan percayakan. Saudara tahu ceritanya ya. Sampai kita tidak punya cukup waktu melayani dia secara pribadi. Seperti Maria duduk di dekat kakinya dan mendengarkan. Tahukah saudara, ini jebakan. Ketika kita mulai sibuk, saudara kan, kita doa Tuhan berkati kita, percayakan kita lebih, apa dampaknya? Kalau kepercayaan bertambah, berarti apa? Kesibukan bertambah, tanggung jawab bertambah. Sementara waktu kita tetap 24 jam sehari. Sering kali karena hal itu kita punya alasan, Tuhan capek. Saya ngomong bukan hanya sama saudara saya juga. Nah itu yang terjadi sama Marta. Alkitab bilang Marta khawatir. Ada dua kata di sini, khawatir. Dan terjemahan Inggris bilang lagi Marta terganggu. Ketika dia lihat Maria duduk sementara dia sibuk. Saya nggak tahu hari-hari ini apakah saudara cukup terganggu dengan banyak hal. Kalau benar, sederhana, saudara perlu belajar seperti Maria. Bukan berarti kita nggak perlu sibuk. Saudara perlu ngerti, kepercayaan bertambah, pasti kesibukan bertambah. Karena itu saudara harus bisa ngelola waktu. Ya, nanti saudara baca Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Yang terakhir yang saya ingin share adalah melayani Tuhan di tempat tersembunyi menjadi prioritas sebelum melayani Tuhan di depan manusia. Saya ingat waktu saya bertobat,
Kami diajar dalam pemuritan bahwa melayani Tuhan secara pribadi itu jauh lebih penting. Yang terutama sebelum kita melayani itu pekerjaan Tuhan. Melayani Tuhan secara pribadi, saudara punya waktu pribadi dengan Dia. Ya, saudara duduk, dengarkan Dia, saudara ngomong sama Dia. Jadi saudara perlu berhati-hati, berkat yang Tuhan percayakan itu tidak boleh buat saudara sibuk sampai saudara nggak punya waktu. Karena iblis tahu waktu saudara sibuk dan saudara mulai nggak punya waktu. Disitulah titik lemah saudara. Itu yang terjadi dengan Marta. Yesus bilang, Marta, Marta, kamu khawatir. Ketika saudara mulai sibuk dan saudara mulai nggak punya waktu, saudara mulai mudah terganggu dengan banyak hal. Yang terakhir, ayat ini sering saya sampaikan. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan beri kelegaan kepadamu. Saya mau kasih tahu, liburan perlu, refreshing perlu. Tapi itu bukan tempat kelegaan yang sejati. Saya ulangi. Liburan atau refreshing, oke. Tapi semuanya itu nggak bisa gantiin satu tempat ini. Maria tahu hal ini. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Baru ayat 29 dia bilang, pikulah kuk. Jadi saudara nggak bisa pikul kuk kalau saudara sedang punya beban. Saudara letih, letoi. LLLL. Ya, lemah, letih, lesu, letoi. Ya. Apa lagi? Lunglai. Saudara, sekali lagi, kita kalau kita dalam keadaan gitu, terus kita berusaha melayani, kita sangat reaktif dalam keadaan gitu. Pikul, baru ayat 29 setelah saudara menerima kelegaan, baru dia bilang ini, sekarang kamu siap pikul kuku. Saudara lihat pola di sini. Jadi setiap kali saudara udah sibuk, saudara mulai rasa penuh. Itu artinya gini, saudara lagi sedang punya beban. Dan saudara lagi nggak siap untuk pikul. Lalu yang dia bilang ini, pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Belajar ketika pikul kuk, belajar dua hal. Rendah hati dan lemah lembut. Tadi saya bilang, waktu kamu di awal bukan siapa-siapa, rendah hati itu mudah. Orang ngata-ngatai kamu terima sambil lelus dada, nangis. Nangis sama pendeta, nangis sama gembala komsel, nangis di hadapan Tuhan. Ngomong sedikit air mata keluar, ngomong sedikit air mata keluar. Ya, agak mirip-mirip saya mungkin ya. Tetapi begitu, saudara dapat kepercayaan. Saudara dengar orang ngomong saudara sedikit, telinganya panas, nggak tahan.
Lalu kita bilang, dia nggak tahu siapa saya. Bukan, kamu yang lupa siapa kamu. Diangkat Tuhan di posisi tinggi di pekerjaan, di gereja, di pelayanan, dikasih pelayanan. Asyir, waduh saya dikasih asyir. Saudara, kamu perlu belajar. Waktu kamu ada di posisi tinggi, kamu perlu dibawa tetap melayani. Kenapa? Karena di situ kamu ingin belajar ingat dari mana kamu berasal. Kalau kita udah tahu siapa kita dalam Tuhan, kita berharga, kita dikasih. Amin. Kita penting di mata Tuhan. Saudara mau ditaruh di mana saja, nggak penting buat saudara. Saudara mau ada di depan, saudara mau ada di parkiran, saudara mau ada di mana, hei, nggak penting. Kenapa? Karena saya berharga, saya dikasih. Saya nggak butuh pengakuan orang. Saya pernah diajar Tuhan satu kali, ditegur gini. Tek, saya turun dari pesawat. Yang jemput saya bukan orang yang saya harapkan. Pikiran saya langsung gini. Tek, wah ini berarti mereka nggak respect sama saya. Kan kita diundang untuk ngomong. Tiba-tiba saya cuman ingat. Hei, kamu lupa siapa kamu. Saat itu juga saya minta ampun sama Tuhan. Lihat betapa mudahnya kita lupa diri. Amin. Dan yang terakhir, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Semua tanggung jawab, semua kepercayaan yang Tuhan kasih, percayalah. Itu enak dan ringan. Saudara dikasih kepercayaan yang lebih besar. Kalau saudara sudah dipersiapkan sebelumnya, jadi great di dalam. Waktu dikasih yang lebih besar, kepercayaan, itu ringan. Amin. Caranya gimana Tuhan persiapkan? Saudara belajar melayani. Ya. Dan yang kedua, saudara ingat selalu punya waktu untuk melayani dia secara pribadi. Seringkali ketika kita saat teduh, kita lebih banyak ngomongnya daripada kita dengerin. Kita datang dengan begitu banyak list. Tuhan berkati ini, buat ini, buat ini, buat ini. No. Saudara datang, nyembah dia, dengerin dia. Amin. Nah, bisa tiba-tiba dia bilang, dia cuma ngomong ini, I love you. Saya udah nangis, gak selesai-selesai. Amin. Ini saja yang saya ingin share buat saudara. Dan ingatlah, tadi saya ngomong di awal, Yesus datang dan dia bawa sebuah ukuran yang baru dalam pelayanan. Melayani bukan ngisi kekosongan. Melayani bukan berarti cuma sekedar diajak oleh teman. Melayani bukan sekedar ngeluarin potensimu supaya saya bisa jadi jago main musik. Saya jago di multimedia. No. Salah satu esensi utama melayani
adalah ketika engkau belajar untuk sacrifice. Sacrifice dompetmu, waktumu, hatimu. Kadang pulang udah capek. Ya, anak bilang, "Papa main dong. Papa tolong dong, soal ini saya nggak bisa." Saya masih ingat dulu kalau saya pulang pelayanan, anak-anak datang dengan PR. Atau kalau mereka mau ujian, udah pulang malam, besok ujian matematika. Atau IPA, sains ya, itu bagian saya tahu. Nah, kadang saya udah teler, saya bilang udah tidur dulu, besok pagi jam 2, jam 3 kita bangun, kita belajar. Sacrifice. Setuju? Saya percaya yang saya share ini bukan hal baru buat saudara. Saya hanya mengingatkan kita kembali. Alasan utama kita melayani, yang terakhir, saya undang pemain musik, baca judulnya aja. Bukan melayani supaya saudara dapat ini, dapat ini, dapat itu impact-nya kalau saudara melayani dengan benar. Tapi alasan utama saudara melayani, karena Yesus bilang ini, aku datang tidak untuk dilayani, tapi untuk melayani. Dan memberikan nyawaku sebagai tebusan bagi banyak orang. Dia melayani bukan cuman di gereja, di rumah, di gereja, di bait Allah, di rumah, atau di jalan-jalan. Pelayanan Yesus yang utama adalah dia naik di atas kayu salib.